Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok rekan-rekan Frida dengan Waterjet Cluster disusun guna memenuhi tugas mekanika Frida dan hidrolika Pratikum. Dosen pengampu Insinyur Kamarudin MT disusun oleh Muhammad Robil NIM 521211038 dan Najar Lesmana dengan NIM 521211071. Pendahuluan. Dalam dunia logam adalah material yang sangat dibutuhkan baik dalam mesin rangka bangunan, pipa, dan lain sebagainya logam. Logam tersebut pastinya memiliki bentuk berbeda sesuai dengan fungsi yang akan dilakukan oleh proses pembentukan logam. Salah satu di antaranya ialah dengan pemotongan agar dicapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Waterjet sebagai pahat potong cutting tool mempunyai daya potong yang hampir tidak terbatas karena waterjet dapat memotong berbagai material dari yang lunak hingga yang keras, dari yang ulet hingga yang tangguh dengan tingkat ekonomis yang tinggi. Proses pemotongan waterjet diaplikasikan secara komersial pada pertengahan tahun 1970-an. Penggunaan terbesar pada saat ini adalah untuk memotong diaforce, kertas tisu, dan interior otomotif. Waterjet dapat bekerja 24 jam sehari, 7 hari per minggu, dan 360 hari dalam setahun tanpa terjadi kemacetan downtime. Dibandingkan dengan proses lain yang terjadi downtime tidak terencana, unplanned downtime yang merugikan lebih dari 20.000 US dollar per jam untuk pabrik diapers dan tisu. Pada tahun 1929, Dr. Muhammad His bekerja pada Flow Research mulai meneliti metode untuk meningkatkan daya potong dari waterjet sehingga dapat memotong metal dan material keras lainnya. Himmelrich dan penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi tekanan pompa, profil, dan kecepatan waterjet menjadi semakin uniform. Dia juga menemukan bahwa semakin tinggi tekanan, maka ketergantungan kecepatan rata-rata pada diameter fokusnya semakin berkurang. Hasil percobaan awal yang dilakukan oleh Suharjono et al. Memperlihatkan bahwa dengan menekan SOD (stand of distance) sehingga dasar SOD optimum akan terjadi kenaikan gaya luaran semprotan air waterjet yang keluar nozzle, namun kenaikan SOD yang melampaui SOD optimum tersebut bahkan terjadi penurunan gaya luarnya yang sangat signifikan. Sejarah. Pada tahun 1950-an, Norman Redfern, seorang insinyur kehutanan, bereksperimen bermain air yang tinggi bisa untuk memotong pohon. Waterjet abrasif tahun 1990-an atau abrasive jet berkembang pada tahun 1990. Dr. John Olson mengembangkan sistem waterjet yang menghindari masalah dari sistem sebelumnya yang membatasi waterjet kapasitas khusus. Dia memiliki visi dalam sebuah waterjet berbasis komputer. Hasilnya adalah counter sistem berbasis komputer digabungkan ke meja X strip Y berpresisi. Pemotongan bisa dipotong di atas air untuk menghilangkan kebisingan pada debu yang berlebihan. Ini adalah sistem abrasive jet pertama dirancang khusus untuk pasar mesin pada jangka pendek dan terbatas. Produksinya sekarang, waterjet abrasive adalah mesin serbaguna dan sangat diperlukan dalam aplikasi mulai dari pemotongan material sekali pakai untuk memotong bahan yang digunakan untuk eksplorasi. Definisi. Waterjet adalah sebuah alat yang digunakan dalam proses pemotongan dingin dengan jalan menyemprotkan air bertekanan dan kecepatan tinggi ke permukaan benda kerja. Untuk mendapat dan konsentrasi penghikisan permukaan benda, maka digunakan nozzle berdiameter lubang 0,1 sampai dengan 0,4 mm. Tekanan air yang digunakan mencapai 400 MPa dan kecepatan supersonik yang mempunyai 900 meter per detik. Jarak ujung nozzle ke permukaan benda kerja akan mempengaruhi terhadap kecepatan penghikisan. Jarak ini disebut stand-off distance, sekitar 3,2 mm. Tipe alat ini beraneka ragam. Ada yang menggunakan medium air, yaitu waterjet cutting
WJC Abrasive Jet Machine AJM yang menggunakan gas bercampuran abrasif tekanan 0,2 sampai dengan 1,4 MPa dengan kecepatan sekitar 2,5 sampai 5,0 meter per detik. Gas yang digunakan dapat berupa udara kering, nitrogen, karbon dioksida, helium, dan lainnya. AJM ini umumnya digunakan untuk pekerjaan finishing, deburring, trimming, cleaning, dan sebagainya. Material yang dapat dipotong adalah polimer. Jenis-jenis water jet. 1. Pemotongan pancaran air WJC. Potongan water jet WJC yang juga dikenal sebagai mesin air jet atau mesin hidrodinamik menggunakan jet tinggi kecepatan fluida menimpa benda kerja untuk melakukan operasi pemotongan. Water jet cutter menggunakan aliran air halus dengan tekanan dan kecepatan tinggi yang diarahkan pada permukaan benda kerja sehingga menyebabkan benda kerja terpotong seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.3. Proses pemotongan ini juga disebut pemesinan hidroelektrik. Untuk mendapatkan aliran air yang harus digunakan pembukaan nozzle dengan diameter sekitar 0,004 sampai 0,016 in atau dalam kurung 0,1 sampai 0,4 mm agar diperoleh aliran dengan energi yang cukup untuk pemotongan digunakan tekanan di atas 60.000 lb in pangkat 2 dalam kurung 400 MPa dan pancaran tercapai kecepatan di atas 3000 feet per second atau 900 meter per second. Cairan ditekan sesuai tingkat yang diinginkan dengan menggunakan pompa hidrolik. Sebagai cairan pemotong biasanya digunakan larutan polimer karena cenderung menghasilkan aliran yang lebih menyatu constant stream. Aliran cairan di nozzle dapat diatur besarnya untuk material yang tipis. Pembukaan diatur lebih kecil agar dihasilkan pemotongan yang lebih halus. Parameter dalam proses WJC adalah jarak antara nozzle dan permukaan pekerja, stand off distance, diameter pembukaan nozzle, tekanan air, dan kecepatan potong. Jarak antara permukaan nozzle dan permukaan benda kerja harus diatur sekecil mungkin untuk menghindari adanya percikan aliran cairan. Jarak dan umum digunakan adalah 1/8 in 3,2 mm. Ukuran pembukaan nozzle dipengaruhi terhadap ketelitian pemotongan. Pembukaan kecil digunakan untuk pemotongan halus pada material yang tipis, sedangkan untuk pemotongan material yang lebih tebal dibutuhkan pancaran aliran dan tekanan yang lebih besar pula. Kecepatan pemotongan yang sering digunakan dari 12 in per min dalam kurung 5 mm per second sampai di atas 1200 in per menit atau 500 mm per second. 2. Pemotongan pancaran abrasif AWJC. Airjet mesin WJM terutama digunakan untuk memotong dan celah berpori, bukan logam seperti kayu, kertas, kulit, dan busa, namun tidak efisien untuk mengerjakan material keras. Airjet mesin menggunakan sinar keluar air force atau permata untuk memotong hal tersebut seperti popok dan permen, tetapi tidak efektif untuk memotong bahan lebih keras. Air inlet biasanya ditekankan antara 20.000 dan 55.000 pound per inci persegi PSI. Ini dipercepat melalui lubang kecil di jewel dan biasanya 0,10 untuk 0,015 in diameter WJC yang digunakan untuk pemotongan benda keras logam. Maka biasanya harus ditambahkan partikel abrasif ke dalam aliran pancaran. Partikel abrasif yang sering digunakan adalah oksida aluminium, oksida silikon, dan garnet mineral silikat. Partikel abrasif yang ditambahkan ke dalam aliran air sekitar 0,5 lb per menit, 0,23 kg per menit. Setelah keluar dari nozzle, parameter dalam proses AWJC sama dengan pada proses WJC, yaitu diameter pembukaan nozzle, tekanan air, dan jarak antara pembukaan nozzle dan permukaan benda kerja.
3. Pemesinan pemancaran arsip AJM. Abrasive jet mesin adalah proses pelepasan material yang menggunakan aliran gas kecepatan tinggi yang mengandung partikel-partikel abrasif kecil seperti ditunjukkan pada gambar 1.4. Di sini menggunakan gas kering dengan tekanan 25 sampai 200 lb per in pangkat 2, 0,2 sampai 1,4 mpa. Dialirkan melalui lubang nozzle dengan diameter 0,003 sampai 0,040 in atau 0,075 sampai 1,0 mm pada kecepatan 500 sampai 100 feet per menit atau 2,5 sampai 5 menit per second. Gas yang digunakan adalah udara kering, nitrogen, dioksida karbon, dan helium. Untuk mengarahkan nozzle pada benda kerja biasanya dilakukan secara manual oleh seorang operator. Jarak antara ujung nozzle dengan permukaan benda kerja sekitar 1/8 in. Sampai berapa in gas yang digunakan adalah udara kering, nitrogen, dioksida karbon, dan helium. Untuk mengarahkan nozzle pada benda kerja biasanya dilakukan secara manual oleh seorang operator. Jarak antara ujung nozzle dengan permukaan benda kerja sekitar 1/8 in. Sampai berapa in. Tempat kerja harus disiapkan dengan ventilasi yang cukup memadai untuk operator. Cara kerja pompa. Pompa adalah jantung dari water jet. Pompa harus dapat dihasilkan air bertekanan tinggi secara kontinu. Secara umum, pompa terdiri dari dua macam, yaitu pompa langsung dan pompa tidak langsung, intensifier based pump. Namun saat ini jenis pompa yang lebih banyak digunakan untuk menggunakan di bidang industri adalah jenis pompa tidak langsung, intensifier based pump. Karena jenis pompa ini dapat menghasilkan tekanan air yang lebih tinggi. Intensifier based pump adalah suatu sistem pompa air yang dapat menghasilkan air bertekanan tinggi secara kontinu. Skema water jet yang sistem interface based pump, motor listrik menyebabkan pompa hidrolik mensirkulasi cairan hidrolik pada sistem yang menyebabkan piston beserta flyer kiri dan kanan dapat bekerja menuju modul secara terus-menerus. Kerugian dalam water jet antara lain: 1. Biaya awal untuk pembelian water jet tinggi, namun untuk proses produksi selanjutnya bila dibandingkan dengan peralatan lain sangat murah serta menghemat waktu pengerjaan. 2. Perlu adanya perawatan khusus dan berkala karena air yang dicampur dengan bahan abrasif dipaksa untuk melewati lubang yang sangat sempit sehingga butuh perhatian yang khusus agar peralatan dalam kondisi yang baik. Keunggulan water jet versus laser: 1. Dapat bekerja dengan yang peka panas. Water jet memotong berbagai bahan tanpa perubahan dalam setup yang diperlukan. Selain itu, bahan yang peka panas yang tidak dapat dikerjakan oleh laser dapat dipotong dengan menggunakan water jet. 2. Tidak ada zona yang terkena panas dalam kurung khas atau thermal distorsi yang dapat terjadi dengan laser. Water jet tidak mengubah sifat-sifat material. 3. Water jet lebih aman, tidak ada asap berbahaya seperti logam menguap dan tidak ada resiko kebakaran. 4. Lebih baik menyelesaikan tepi. Bahan dipotong oleh water jet memiliki permukaan yang halus karena bahan abraded yang membuat hasil berkualitas tinggi. Bahan dipotong oleh laser cenderung memiliki lebih kasar, bersisik tepi yang mungkin memerlukan pengoperasian mesin tambahan untuk membersihkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Robil. Keuntungan menggunakan water jet antara lain: 1. Dapat digunakan untuk pemotongan yang sesuai presisi. 2. Waktu yang dibutuhkan sangat cepat. 3. Ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. 4.
lebih ekonomis karena air dan bahan abrasif lebih mudah didaur ulang. 5. Angka toleransi sangat ketat, relatif kecil. Jumlah materi dihapus oleh cat air sungai biasanya sekitar 0,02 dalam kurung 0,05 mm lebar, yang berarti bahwa sangat sedikit bahan akan dihapus. Ketika Anda bekerja dengan bahan mahal seperti titanium ya, atau bahan berbahaya seperti timah, ini dapat menjadi manfaat yang signifikan. 6. Proses pemotongan yang menggunakan air menyebabkan proses pemotongan tidak menghasilkan panas, sehingga material-material tidak mengalami perubahan fisik yang tidak diinginkan seperti pemuaian ataupun pelelehan di sekitar daerah yang dipotong, sehingga proses pemotongan dapat dilakukan dengan baik. 7. Proses pemotongan ini tidak menghasilkan zip, serpihan material, dan sampah-sampah hasil pemotongan lainnya, sehingga proses pemotongan ini berlangsung dengan bersih. 8. Karena proses pemotongan seluruhnya hanya menggunakan air bertekanan tinggi, sehingga kita tidak memerlukan pergantian alat pemotong pada setiap proses pemotongan, sehingga proses pemotongan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efektif. 9. Lebih aman karena sebuah kebocoran pada tekanan tinggi sistem air cenderung mengakibatkan penurunan yang cepat tekanan ke tingkat yang aman. Air itu sendiri adalah aman dan non ledakan, dan abrasif garnet juga lamban dan tidak beracun. Keuntungan waterjet versus IDM. 1. Dapat bekerja dengan berbagai jenis bahan. 2. Mesin waterjet dapat bekerja dengan bahan non-logam yang tidak dapat IDM kerjakan, seperti kaca, kayu, plastik, dan keramik. 3. Waterjet dapat menembus dan membuat lubang sendiri. 4. Beberapa jenis IDM seperti kawat cut IDM, lubang menjadi yang pertama dibuat dalam materi, harus dilakukan dalam proses terpisah. Waterjet dapat menembus materi, tidak memerlukan tambahan fixturing atau mesin. 5. Tidak ada zona yang terkena panas dengan waterjet. Tidak ada zona yang terkena panas atau thermal distorsi yang dapat terjadi dengan IDM. Waterjet tidak mengubah sifat-sifat materialnya. Lanjut, keuntungan waterjet versus plasma. 1. Keuntungan yang paling jelas dibandingkan dengan plasma pada temperatur yang lebih rendah. Demikian presentasi dari kita ya, dari saya Nanjarsmana dan Pak Robil. Maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata yang disengaja maupun dan tidak disengaja. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.